warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertemu kembali bersama saya dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Kalau merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan dari Jimli Asyi'i, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Nah, dalam proses perumusannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disesuaikan dengan kondisi yang ada di negara Indonesia. Awal proses perumusannya sendiri itu disusun oleh suatu lembaga yang bernama BPUPKI, atau yang sering kita dengar dengan istilah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Anak sekalian, BPUPKI sendiri ini merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Nah, di akhir masa sidang pertama, pada saat itu tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno melalui ide yang kemudian dikomunikasikan dengan sahabatnya yang merupakan seorang ahli bahasa, menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan kemudian tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Anak sekalian, setelah Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, maka langkah selanjutnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai landasan operasional, landasan konstitusional negara Indonesia. Setelah BPUPKI berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan lembaga yang lain, yaitu PPKI, atau yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini sendiri merupakan produk asli buatan bangsa Indonesia. Anak sekalian yang Bapak banggakan,
PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hasil dari sidang pertama PPKI itu ternyata menghasilkan 3 poin. Apa saja itu? Poin yang pertama, hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian poin yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan poin yang ketiga, hasil sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR. Nah, anak-anak sekalian, sehingga di sini jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan asli buatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anakku, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita dituntut untuk patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Kalau seperti itu, siapa yang dirugikan kira-kira? Teman-teman sekalian, tentunya yang dirugikan adalah semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali kepada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan pembukaan. Yang kedua disebut dengan batang tubuh. Nah, di dalam pembukaan itu sendiri terdapat 4 alinea. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Anak-anak sekalian, apa kalian sudah tahu isi dari keempat alinea tersebut? Baik, hari ini akan Bapak coba jelaskan. Alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan, menentang penjajah. Pernyataan ini juga tidak hanya tekad untuk merdeka, akan tetapi bangsa Indonesia juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alinea yang kedua merupakan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan, sehingga tercapainya
cita-cita nasional. Kira-kira apa cita-cita nasionalnya bangsa Indonesia itu? Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, terakhir yaitu alinea keempat. Nah, di alinea keempat inilah terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selain terdapat Pancasila, pada alinea keempat juga terdapat tujuan negara Indonesia. Anak-anak sudah pada tahu belum? Apa sih tujuan negara Indonesia? Oke, tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anak sekalian, kita akan lanjut pada bagian kedua Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pembukaan, kemudian ada yang disebut dengan batang tubuh. Nah, batang tubuh itu sendiri terjabar dalam beberapa pasal. Pasal apakah saja itu? Pasal-pasal tersebut meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Baik, yang pertama kita akan coba bahas mengenai bidang politik. Kaitan dengan ketatanegaraan Indonesia, kehidupan berpolitik semuanya diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Apalagi sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian ada juga hak presiden. Itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kalau berbicara masalah ekonomi, ternyata perekonomian di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada pasal 33. Ada yang sudah tahu seperti apa? Ya, di sini dikatakan bahwa perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedikit Bapak berikan contoh, ini kaitannya dengan permasalahan tenaga kerja. Nah, untuk masalah tenaga kerja ini, negara harus ikut andil di dalamnya. Kenapa? Karena permasalahan tenaga kerja ini menyangkut hajat orang banyak. Oleh karena itu, pemerintah atau negara ikut andil di dalamnya dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan. Anak-anak sekalian, kemudian yang ketiga yaitu adalah bidang sosial.
Bidang sosial ini meliputi kesejahteraan warga negara dan juga bidang pendidikan. Kaitan dengan pendidikan, pemerintah juga memperhatikan betul apa-apa yang dibutuhkan demi terselenggaranya proses pendidikan di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat ya, diawali dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Apa sih tujuannya program wajib belajar 9 tahun ini? Tujuannya adalah negara berharap tidak ada warga negaranya yang buta huruf dan tidak mengenyam pendidikan. Anak sekalian yang Bapak banggakan, oleh karena itu dengan alasan dan tujuan itulah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun yang meliputi sekolah dasar selama 6 tahun dan 3 tahun untuk di SMP. Selain itu, sebetulnya pemerintah juga banyak membantu bagi siswa-siswi berprestasi agar terus bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan sekarang juga pemerintah menggratiskan buku ya, terutama di sekolah-sekolah negeri. Dan tentunya banyak lagi program-program lainnya yang dicanangkan pemerintah kaitan dengan pendidikan. Nah, setelah kita membahas dari bidang pendidikan yang kaitannya dengan kesejahteraan sosial, kita lanjutkan dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita semuanya tahu dong bahwa kebudayaan nasional itu bersumber, berakar, berasal dari kebudayaan daerah. Nah, berbicara masalah kebudayaan tentunya erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang masih ingat apa semboyan negara kita? Yaps, betul sekali. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Dari segi apa? Dari segi suku, adat istiadat maupun agama. Masing-masing daerah memiliki adat, suku, agama yang berbeda-beda. Hal ini dilatar belakangi karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, tentunya dengan letak geografisnya tersendiri, ya, ciri khasnya tersendiri, sehingga kebudayaan yang dihasilkan pun berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, kira-kira boleh nggak nih Bapak sedikit menyampaikan saja lagu yang kaitannya dengan kebinekaan? Boleh ya? Boleh ya sedikit ya? Oke, boleh dengarkan. Begini syairnya. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Kira-kira lagu siapa tuh, Nak? Ya, betul sekali. Itu lagu dari Bung Haji Romani Rama. Anak-anak sekalian, keanekaragaman seharusnya dimaknai sebagai suatu kekayaan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan, bukan malah memecah belah. Ya, di bagian terakhir ada bidang pertahanan ya, dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan menjadi tugas utama dari kepolisian dan TNI, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Akan tetapi
Awas ya, akan tetapi walaupun ini semua menjadi tugas utama dari kepolisian dan TNI, semuanya tidak bisa lepas dari peran serta warga negara untuk menciptakan sistem pertahanan dan keamanan negara. Perlu sekali adanya peran aktif dari masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Anak sekalian, sampai di sini materi pertemuan pertama. Tentunya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.